Selain dikenal karena kecepatannya, olahraga bulu tangkis jelas identik dengan smash-smash kerasnya. Jika dulu ada nama Haryanto Arbi dengan smash 100 wattnya, seiring berjalannya zaman dan teknologi, BWF pun merilis nama-nama pemain dengan catatan menakjubkan di lapangan. So, kali ini tim Genesia mencoba merangkum deretan atlet Indonesia yang pernah mencatatkan smash dengan kecepatan lebih dari 400 km per jam. Oke sob, kita mulai dari yang paling ujung. Ada tukang gebuk senior kebanggaan Indonesia yaitu Muhammad Ahsan, yang mana skillsnya ini ditunjukkan ketika Babah Ahsan ini berjumpa dengan wakil Norwegia pada perempat final India Open 2022 dengan permainan yang taktis serta pembawaan yang tenang. Itu di poin 13-10 berawal dari bola netting silang dari Kohendra yang berhasil memancing lawan untuk mengangkat bola. Kemudian disusul dengan smash kencang Muhammad Ahsan. Ya, walaupun kelihatannya itu di situ gebukannya itu santai, tapi siapa sangka sob, kalau smashannya ini itu menyentuh kecepatan 405 km per jam. Jadi udah nggak usah diraguin lagi ya sob, karena akhirnya The Daddies pun berhasil memenangkan laga untuk melaju ke babak selanjutnya. Next, di urutan berikutnya, tepatnya di urutan ke-6, ada dari sektor tunggal putra yaitu Chico Aura. Pada jumpanya kedua dengan wakil China Lu Guangzhou di semifinal Malaysia Master 2022, bisa dilihat kalau Chico ini tampil dengan sangat impresif ya sob. Ya, meskipun sampai saat ini Chico ini masih dianggap sebagai pemain pelapis di bawah Jonathan Christie dan Anthony Ginting, tapi skill dari pemain berusia 24 tahun ini tuh nggak bisa dipandang sebelah mata, dimana dengan footwork dan pukulan-pukulan dari pemuda berdarah Papua ini pun itu berhasil memberikan kejutan ke wakil Cina dengan mengakhiri rally dengan smash keras yang mencapai kecepatan 408 km per jam. Dan melalui smash kencangnya inilah Chico akhirnya berhasil melaju ke babak final dan menapaki podium teratas Malaysia Master 2022. Lanjut, di urutan kelima datang dari Marcus Fernaldi Gideon atau yang biasa kita sapa dengan Cousinho. Nah, untuk Cousinho ini emang udah nggak usah ditanyain lagi ya sob, gimana kencangnya setiap ayunan raketnya, yang mana hal ini pun membuat Cousinho sangat pas disandingkan dengan Kevin Sanjaya pada masa kejayaannya. Seperti pada pertemuan ke-12-nya dengan Hoki Kobayashi, permainan menekan dari duo minion hingga gempuran keras dari Cousinho itu benar-benar nggak bisa diantisipasi lawan. Dan ketika memimpin pada set pertama di poin 17-13, itu jumping smash dari Cousinho yang kecepatannya itu mencapai 408 km per jam akhirnya berhasil membongkar benteng kokoh wakil Jepang kala itu. Nah, dengan skillnya inilah kemudian mengantarkan duo minion untuk menjuarai Indonesia Open 2021. Oke, sekarang ke nomor 4 ada legenda bulu tangkis dari sektor ganda putra. Nah, siapa lagi kalau bukan Kohendra Setiawan. Ya, karena bukan Babah Ahsan aja nih guys yang punya gebukan keras, tapi Kohendra yang bermain sebagai playmaker itu smashannya juga nggak kalah berbahaya. Seperti pada pertemuan The Daddies dengan tuan rumah di India Open 2022. Ya, meskipun saat itu The Daddies ini posisinya ketinggalan dan sempat dibuat gagal fokus oleh serven goyang dari wakil India, untungnya The Daddies ini tidak tinggal diam dan tetap bermain taktis. Ya, meskipun umur Kohendra sendiri juga pas waktu itu udah mencapai 38 tahun ya guys, tapi juara dunia 4 kali ini masih sempat memberikan jump smash keras yang bahkan kecepatannya itu mencapai 410 km per jam. Wow, wadidaw. Wakil India yang tidak mampu membendung kecepatan smash keras dari Kohendra ini pun itu akhirnya harus merelakan 1 poin untuk Indonesia. Ya, walaupun pada akhirnya The Daddies ini gagal menjadi juara, tapi ya tetap penampilan The Daddies saat itu patut membuat bangga dan kita patut mengapresiasi ya sob. Oke, di urutan ketiga kali ini kembali di sektor ganda putra yaitu ada Daniel Martin. Walaupun terhitung masih muda, namun nama Daniel Martin yang berpasangan dengan Leo Daniel dan kita kenal sebagai The Babies ini itu berhasil bersanding dengan
pemain sekelas Duo Minion di final Halo Open 2021. Ya, The Babies yang memang kalah jam terbang pun kala itu harus menyerahkan kemenangan set pertama kepada seniornya. Nah, baru di set kedua nih sob, Leo Daniel itu berhasil membuktikan kualitasnya dengan meninggalkan jauh poin untuk seniornya. Nah, dengan Leo yang memberikan flick serve kepada Duo Minion yang kemudian disusul dengan smash turbo andalan Daniel Martin. Tahu nggak smashannya mencapai berapa kecepatannya? Ya, bener banget guys, kecepatannya itu mencapai 415 km per jam. Wow, benar-benar momen itu tuh membuat Duo Minion sendiri kelimpangan. Ya, walaupun pada akhirnya The Babies ini harus mengakui keunggulan Duo Minion, tapi Daniel Martin sendiri sukseslah mencatatkan rekornya sebagai pemilik smash tercepat di antara teman seangkatannya. Next, akhirnya kita sampai di urutan kedua, di mana kita kembali ke sektor tunggal putra, yaitu ada nama Anthony Sinisuka Ginting. Skill menawannya ini ditunjukkan ketika Ginting berjumpa dengan tunggal putra muda asal negeri jiran, yaitu Eng Seong. Ya, walaupun sempat dibuat keteteran dengan pukulan plesing-plesing dari lawannya, tapi kemampuan dari peraih medali Olimpiade Tokyo ini udah nggak usah dikhawatirin lagi ya guys. Apalagi ketika Ginting ini tertinggal di poin 10-9. Tak puas ketika nettingnya ini mampu dikembalikan oleh lawan, Ginting akhirnya memberikan sebuah jumping smash yang smashannya itu sampai menyentuh kecepatan 417 km per jam. Dor! Sungguh teknik yang wow, dan gimana lagi ya guys, jelas momen itu membuat wakil Malaysia sendiri nggak berdaya. Dan ya, kecepatan ini emang gimana lagi karena bolanya tanggung. Ginting pun berhasil membawa gelar juara Singapore Open 2022. Oke, akhirnya kita sampai di puncak nomor 1. Kalian tahu siapa pemilik smash tercepat pemain Indonesia? Ya, siapa lagi kalau bukan si pemilik tangan petir, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Dimana pada pertemuan ke-6-nya antara Kevin dengan Zhang Nan dan Liu Yucheng pada China Open 2018, Duo Minion berhasil memberikan performa terbaiknya. Pertandingan yang memperebutkan satu tiket ke final ini pun itu benar-benar berjalan dengan keras, berjalan dengan panas sampai menciptakan set ketiga. Nah, di set puncak inilah Kevin mengeluarkan teriakan membahananya yang disusul oleh jam smash keras miliknya. Dan kalian tahu berapa kecepatan yang berhasil dicatatkan Kevin Sanjaya? Yap, kala itu Kevin berhasil mencatatkan smashannya dengan kecepatan 418 km per jam. Lebih cepat 1 km per jam dibanding pemain sebelumnya nih guys. Dan akhirnya Minion pun sukses melangkah ke partai final dan kembali sukses membawa pulang gelar juara. Dah, itu tadi guys, smash turbo dari para pemain Indonesia versi tim Genesia. So, kira-kira jagoan kalian siapa nih? Apa salah satu jagoan smash Indonesia kalian ada di antara 7 nama tadi? Atau kalian punya jagoan lain? Coba kalian komen di kolom komentar. Dadah!